Santapan Harian Jumat 21 April 2023. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala Agung, berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Cinta, kami memohon. Amin. Ulangan 21 ayat 10-17. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Sahabat Santapan Harian, di tengah kondisi perang, pihak pemenang akan berpikir bahwa dia berhak melakukan apa saja terhadap pihak yang kalah. Maka sangat mungkin seorang prajurit yang menyukai seorang perempuan dari antara tawanan akan memperlakukan perempuan itu sesuka hatinya. Tetapi Tuhan telah mengatur supaya jika ada orang Israel yang menyukai seorang perempuan dari antara tawanan, ia harus mengambilnya sebagai istri. Ia harus memberi ruang bagi perempuan itu untuk berkabung. Lalu, kalau suatu saat ia tidak suka lagi dengan perempuan itu, ia tidak boleh menjual atau memperbudaknya. Sekalipun mereka tawanan, Tuhan memerintahkan agar umat-Nya memperlakukan mereka secara adil. Di tengah budaya yang masih melegalkan poligami, sangat mungkin seorang laki-laki berlaku tidak adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, Tuhan memerintahkan supaya keadilan tetap dirasakan oleh istri yang tidak dicintai, dengan larangan bahwa hak sulung dari anak mereka tidak boleh dialihkan. Tidak mudah untuk selalu berlaku adil, terlebih ketika pihak yang satu merasa dirinya lebih tinggi daripada pihak yang lain. Sampai saat ini, kesetaraan martabat perempuan masih terus diperjuangkan di tengah berbagai perlakuan seksis.
Seorang korban pelecehan seksual justru disalahkan karena bepergian sendirian. Seorang korban pemerkosaan justru disalahkan karena dianggap berpakaian tidak sopan. Pejabat perempuan lebih disorot karena kecantikannya, bukan karena kompetensinya. Semua itu menunjukkan ketidakadilan yang dialami seseorang semata-mata karena ia perempuan. Sebagai umat Tuhan, kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang, termasuk mereka yang seringkali dicap sebagai pihak yang lemah. Perintah Tuhan kepada orang Israel menegaskan keadilannya yang berlaku bagi semua manusia. Siapakah yang selama ini kita pandang sebagai pihak yang lebih rendah daripada kita? Dengarkanlah perintah Tuhan dan wujudkan keadilan bagi mereka, karena laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Putramu Yesus Kristus, tolonglah kami untuk berlaku adil kepada sesama dan semua orang yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.